Aku, kamu, kita belajar, bertumbuh bersama, dan saling peduli di dalam Tuhan di masa muda. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Daniel Denso dari Sitri Manahan, Solo. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara semua. Welcome to Sitri Bali this morning. It's great to have you with us. It's going to be a great day together. This Sunday we have Pastor Daniel Denso, Senior Pastor of Sitri Manahan in Solo, sharing the Word of God with us. We're going to have our worship team. It's going to be a great morning, great day together. We thank you and have fun. saudara. Halo, apa kabar semuanya? Kami berharap Anda semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita sekarang memasuki new normal. Jadi kami terus menghimbau kepada saudara semuanya, jikalau Anda pergi beraktivitas di luar, tetap kenakan masker Anda. Dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Ini semuanya untuk kebaikan kita bersama dan mengurangi daripada penularan COVID-19. Nah, ada beberapa pengumuman saudara. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada semua Anda yang sudah memberikan dan juga memberikan persembahan ataupun perpuluhan dan ucapan terima kasih Anda, baik melalui transfer bank maupun melalui barcode link aja dan juga GoPay. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, dan kami terus mengajak saudara-saudara untuk bisa memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur Anda kepada melalui rekening BNI untuk di Sitri Bali dan juga melalui barcode link aja. Seberapapun persembahan perpuluhan yang Anda berikan, semuanya akan membantu kita melalui pelayanan kita melalui gereja Sitri Bali. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa menghubungi tim doa kami, nomornya ada di bawah ini. Dan kami juga mengajak Anda dan semuanya jemaat Sitri Bali dan juga pemirsa, setiap hari Selasa kami mengadakan doa dan puasa bersama. Ya, jadi kami mengajak kita untuk mengambil bagian ini supaya semuanya kita bersama mengambil waktu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami mengucapkan kepada Anda yang baru bergabung, selamat menikmati ibadah kita dan Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah tinggi janjinya, serahkanlah kemenangannya, kemenangannya. Belakanglah dibanggakan, ku tanpa otak dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskan
We sing Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau turut bekerja. Haleluya, kami nyatakan Engkau Tuhan. Lord, we worship you Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We bless your name above all names. Let heaven sings. Here I am, Lord Jesus. Here I am in your presence. Give you honor and glory. Here I am, stand in your grace. Jesus save me. Jesus save me. The heavens sing your praise. The earth will shout your fame. Jesus reign, you reign forever. Oh, you reign forever, Lord. Oh, Jesus, you everything. Oh, you are with me, Lord. So here I am, Lord. Here I am.
Shalom, Sitri Bali, apa kabar? Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk berbicara lagi di dalam hal yang baru ini ya. Halo Kade dan suami, apa kabar? Halo Damon dan istri, para penetua yang ada di sana. Ada Dani juga ya, dengan keluarga. Lalu, oh iya, Vanro apa kabar Vanro? Usahamu semakin berkati Tuhan ya. Dan ada Steven, wah gimana bro? Mantap ya, tambah gemuk kayaknya ya, sehat terus di situ. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan khotbah pada hari ini dan salam dari seluruh jemaat gereja Sitri Manahan, istri saya Glory dan kedua anak saya Jeremy dan Nadia. Sengaja saya taruh belakangan, dia pasti udah nanya-nanya, kok gue gak disalamin ya, kok aku gak disalamin. Halo juga my brother Pastor Wayan dan Pastor Gail, we all love you so much. Sangat kami mengasihi kalian, terus diberkati Tuhan semakin luar biasa dan menjadi berkat buat kami juga di Solo. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul kemerdekaan di dalam Kristus, diambil dari Yohanes 8 ayat 36. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, jadikan tanah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga waktu benih firman ditaburkan, benih ini akan bertumbuh dan berbuah, memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai seluruh kehidupan hamba agar benar di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kalau kita ngomong tentang Yohanes 8:36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang dibilang anak di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memerdekakan kita dari belenggu dosa. Yesus Kristus memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa, kesalahan, pelanggaran, sehingga kita boleh memulai hidup baru berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam artinya menurut KBBI, merdeka itu diartikan tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa dapat berbuat sekehendak hatinya. Namun oleh karena pengertian bahasa Indonesia yang dicampur dengan pengertian firman Tuhan bahwa Kristus memerdekakan, orang Kristen banyak mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah kehidupan yang tanpa halangan dan rintangan. Orang yang berpikir seperti ini kemudian akan memiliki pemikiran dia bebas berbuat apa saja menurut kepada kehendaknya. Nggak peduli dia apakah itu bermanfaat bagi orang lain atau merugikan orang lain. Jadi di sini merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa sungguhnya. Orang yang seperti begini berpikir aku merdeka, aku dapat melakukan apa saja, berkata kepada siapapun dan memperkatakan apa saja, nggak ada seorang pun yang berhak melarang atau mengatur aku. Konteks ini sangat berbahaya sekali. Dia bisa dengan leluasa melukai, menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara apapun sesuai keinginannya karena dia berpikir dia adalah merdeka. Sebab dunia mengajarkan seseorang memperoleh kemerdekaan itu artinya kita dapat melakukan apa saja tanpa harus mendengarkan apa kata orang. Saudara, dunia lebih juga mengajarkan kepada kita memperoleh kemerdekaan karena kita memperjuangkan kepentingan kita sendiri, nggak perlu memikirkan orang lain. Betul nggak seperti begini? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Alkitab memberikan pengajaran dan pandangan. Satu-satunya cara untuk mengalami kemerdekaan adalah melalui Yesus Kristus. Tapi ada nilai-nilai di dalamnya yang tidak merta-merta berbuat seenaknya saja. Apa yang ditulis di situ kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat 9. Seseorang dalam pengertiannya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita, pertama kita merdeka dari dosa. Banyak orang berpikir bagaimana kita bisa lepaskan diri dari dosa. Sedunia ini sudah penuh dengan dosa. Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh dan ada kemerdekaan yang palsu. Orang yang merasa merdeka, betulkah dia merdeka? Kalau dia tidak merdeka di dalam Kristus, sesungguhnya kemerdekaan yang dia miliki adalah kemerdekaan semu.
Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari dosa. Roma 6 pasal 8. Sebelumnya kita terikat oleh dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman maut. Yesus membuat kita bebas dan lepas dari cengkeraman. Manusia tidak bisa mengerjakan sendiri. Manusia tidak bisa berusaha sendiri. Ada kunci dari pribadi yang membebaskan manusia oleh keterikatannya kepada dosa, yaitu Yesus Kristus. Hanya Kristus yang bisa melepaskan dosa dan akibatnya yang menimpa manusia. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia menjadi manusia, menggantikan kita dalam menanggung hukuman dosa. Dia adalah the real hero, dia pahlawan yang memberikan nyawanya, membayar lunas semua hutang dosa kita dengan darahnya yang mahal. Sungguh besar. Ini kemerdekaan dari dosa yang diberikan oleh Yesus. Yang kedua, dia memberikan kemerdekaan dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya nggak mau ngajarin yang lebih banyak, tapi saya mau memberikan sebuah paradigma. Orang yang ada dalam psikologi, dia menjadi terhukum, dia menjadi apa? Dia menjadi nervous. Kenapa orang dikatakan percaya kepada Yesus, tetapi dia seperti ada di dalam keterikatan yang dia tidak bisa melepaskan? Dia memiliki sebuah pemikiran bahwa saya ini akan terhukum. Berarti apa? Ada kesalahan-kesalahan, ada dosa yang masih dia ikat. Terikat dosa itu bukan semerta-merta dosa datang mengikat kita. Seperti ubur-ubur datang kalau di laut langsung nyengat. Bukan. Dosa itu bisa kita lepaskan bersama dengan Kristus dan bisa kita putuskan ketika kita mau untuk memutuskannya. Orang yang sadar bahwa dia bersama dengan Kristus tidak ada lagi penghukuman, dia datang kepada Kristus. Orang yang tahu informasi bahwa tidak ada penghukuman, ada pembebasan dosa daripada Kristus, dia akan datang kepada Kristus. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8. Selanjutnya keadaannya yang ketiga, kemerdekaan dari dunia yang jahat. Kalau kita nggak mau mengerti lepas dari dosa, kalau kita nggak mau mengerti kalau kita terlepas dari hukum, kita masih membiarkan diri kita terikat akan dosa, maka kita juga tanpa kita sadari kita nyemplung ke sini. Kita tidak mengalami kemerdekaan dari dunia yang jahat. Poin yang ketiga, Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya, dia adalah Yesus ya, karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kita berpikir dunia itu terlalu jahat, dunia itu jahat, dan dunia pasti akan terus jahat. Dunia itu memang seperti itu. Dunia itu mementingkan dirinya sendiri. Dunia itu akan tidak memberi kesempatan kepada kita. Tapi Yesus, kalau kita mau datang kepadanya, kalau kita mau lepaskan diri dari segala dosa kita dibebaskan dari dosa, dari penghukuman, bahkan dari dunia yang jahat itu, melindungi kita. Kalau kita mencari Tuhan, maka dunia yang jahat itu tidak berlaku. Orang mau fitnah, mau menipu, mau merencanakan kejahatan tidak berlaku karena perlindungan dari Tuhan sempurna buat saya dan saudara-saudara semua. Kita merdeka. Yang keempat, kita merdeka dari berhala. Galatia 4 ayat 8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Alkitab menulis bahwa sebelum orang mengenal Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, kita adalah hamba berhala atau ilah-ilah. Namun sekarang kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Kristus, maka kita bukan lagi hamba-hamba berhala, tapi hamba daripada Tuhan dan hamba kebenaran. Amin. Keadaan berhala dalam hidup sekarang itu bisa keluarga kita, bisa pekerjaan kita, bisa karir kita, bisa pelayanan kita. Waktu kita mau berpikir dan berfokus mengupayakan pekerjaan kita, mengesampingkan Tuhan, bertemu dengan orang-orang Kristen seperti begini, tunggu, aku nggak bisa melayanan, aku nggak bisa ibadah, aku nggak bisa doa, aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan apa buat Tuhan karena aku sibuk buat bekerja, sibuk buat kerja. Orang-orang yang bertemu dengan saya seperti begini kondisinya, pengalaman saya,
1 tahun dia mengejar pekerjaan, 1 tahun dia mengejar karirnya, 1 tahun dia mengejar bagaimana supaya dia bisa sukses. Dia mengesampingkan hal-hal Tuhan. Dia taruh itu yang paling pertama. Dalam waktu 1 tahun saya tanya begini, apa yang kamu dapat dari Tuhan? Nggak ada nih, masih berupaya pastor. 1 tahun, 2 tahun saya tanya, bagaimana? Nggak ada, masih berupaya. Ketimbang orang lain yang begini, saya cari Tuhan. Dalam belum ada sampai 1 tahun dia berhasil dalam kali. Dia bekerja tapi dia cari Tuhan, dia duluin. Kalau ada jam doa dia doa, kalau ada waktu ibadah dia ibadah. Dia sungguh-sungguh, dia nggak mau jadiin pekerjaan berhala karena sumber kehidupannya adalah Tuhan, bukan berhalanya. Memang pekerjaan memberikan kehidupan, memberikan gaji, tapi Tuhan yang mengatur promosinya, Tuhan yang mengatur kekuatannya. Siapa sangka loh, orang-orang yang kerja di Garuda dulu hebat-hebat banget, sekarang dakdikduk. Siapa sangka pilot pramugari begitu kerennya mereka, sekarang dakdikduk. Siapa sangka perusahaan-perusahaan garmennya sebegitu besarnya, sekarang dakdikduk. Tapi kalau bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bawa kita kepada pemeliharaannya yang ajaib dan sempurna. Ini kita dimerdekakan. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita dimerdekakan dari kuasa iblis. Ibrani 2:14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kenyataannya iblis memang memiliki kuasa atas maut, tapi di dalam Yesus maut nggak berlaku atas kita. Secara otomatis iblis nggak berlaku atas kita. Nggak perlu lagi kita takut, ini ada kuasa kegelapan. No, ada Yesus yang bersama-sama dengan saya. Amazing. Kristus memerdekakan hidup kita. Yang percaya kepadanya tidak lagi dalam dosa, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi dunia yang jahat, berhala, dan iblis. Karena kemerdekaan yang dialami bersama dengan Kristus akan membawa kemenangan rohani. Olehnya kita perlu menjaga kemerdekaan rohani kita dengan setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, agar dunia melihat bahwa kepercayaan dan kesetiaan kita mendatangkan pemeliharaan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Tuhan, hamba mengucap syukur untuk firman-Mu, agar melalui kebenaran ini ada banyak orang akan dimerdekakan, hidup di dalam Engkau, tidak lagi bebas untuk berbuat apa saja, tetapi mereka dibebaskan untuk berkemenangan dalam koridor Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dimerdekakan dari dosa, dari penghukuman, dari dunia yang jahat, dari berhala-berhala hidup kami, dan dari kuasa iblis Tuhan. Dari ini Tuhan, jemaat Gereja Sitri Bali boleh semakin berkemenangan di dalam Engkau, berkelimpahan di dalam Engkau, berkeberkatan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Berapa dari saudara baru pertama kali mendengar tentang Yesus Kristus yang membebaskan, yang memberikan pengampunan, yang memerdekakan hidupmu, dan engkau ingin percaya kepada Dia, memutuskan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, boleh taruh tangan di dada dan saya akan berdoa. Tuhan, aku juga berdoa pada saudara-saudaraku yang menaruh tangan di dada mereka. Mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkuasalah atas hidup mereka. Yang lain tidak akan berlaku dalam hidup mereka, Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa yang lain tidak akan berlaku dalam hidup mereka. Segala kutuk-kutuk diangkat di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Kristus telah memberikan hidup yang baru di dalammu, di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, saya juga mau berdoa. Barang siapa engkau ketika mendengarkan firman Tuhan ini dan merasa
sebenarnya aku mau melepaskan hal-hal ini. Aku mau melepaskan kekecewaan. Aku mau melepaskan dosaku. Aku mau melepaskan keterikatanku. Aku mau berkemenangan secara rohani. Aku mau hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Kristus. Engkau boleh mengalaminya lagi dan berjalan menjadi saksi Tuhan. Masuk dari pengalaman kemuliaan kepada kemuliaan. Bukan kekecewaan, kedengkian, luka, dan hal-hal yang lain yang bukan daripada kebenaran firman Tuhan, melainkan damai sejahtera berkelimpahan. Boleh taruh tangan di dada dan saya berdoa, Tuhan, mereka yang mau meresponi firman Tuhan pada pagi ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, mereka yang mau meresponi firman Tuhan pada hari ini mendapatkan bagian kemerdekaan di dalam nama Yesus. Beracalah Roh Kudus, haleluya, meteraikan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan berbicara kepada kalian semua. Sampai kita jumpa kembali. God bless. Saudara, sebentar kita akan mengambil doa syafaat sebentar. Saya akan memimpin untuk doa syafaat dan mari kita ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kasih, anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, Pastor Wayan dan juga Pastor Gel bersama keluarga mereka ya Bapa. Kiranya kasih setia, anugerah Tuhan Engkau terus berikan untuk hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati keluarga mereka. Kiranya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk beberapa pemimpin kami di gereja kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin departemen yang ada. Kiranya kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan untuk hidup mereka. Jadikan kami Tuhan sebagai gembala-gembala yang baik, yang luar biasa, yang bisa memimpin di departemen kami masing-masing ya Tuhan. Hikmat dari Tuhan Engkau terus nyatakan di dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak muda Tuhan di gereja kami. Dan juga ada juga yang mendengarkan doa ini Bapa dan pemirsa. Jikalau mereka saat ini terkena dampak daripada COVID-19, mereka harus dirumahkan, ada yang di PHK. Tuhan Yesus yang baik, kami bermohon Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk setiap anak-anak-Mu yang terkena PHK ya Bapa. Tuhan yang memberikan sehingga mereka semuanya mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami terus membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia Engkau jadikan sebagai umat kepunyaan-Mu seperti bangsa Israel yang Engkau cintai. Biarlah Tuhan kami bisa melihat dan mendengar nanti dari pulau-pulau, dari kota-kota, dari kampung-kampung, dari gunung-gunung, dari lembah-lembah, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di tanah Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar. Kami sangat bersyukur untuk setiap berkat, setiap kasih yang pulau dan kota ini berikan untuk kami. Dan saat ini Tuhan kami memberkati pulau dan kota ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin pulau dan kota ini. Kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan untuk mereka. Pimpinan daripada Tuhan Engkau terus nyatakan untuk mereka. Hikmat seperti Raja Salomo Engkau nyatakan untuk pemimpin pulau dan kota ini ya Bapa. Dan kiranya kasih setia-Mu terus menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang berada di pulau ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kiranya setiap doa-doa kami Tuhan yang mendengarkan. Kami sampaikan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala dan terimalah berkat dari Tuhan.
Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehadiran Engkau di tengah-tengah ibadah kami online pada hari ini. Engkau hadir menghampiri mereka di mana mereka berada pada hari ini. Dan saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah kepadamu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kekuatan penghiburan dari Tuhan turun atasmu. Dan biarlah Tuhan, Yesus yang adalah gembalamu yang agung boleh mengarahkan wajahnya kepadamu dan tersenyum memberikan engkau damai sejahtera. Dan membuat engkau berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan sepanjang minggu ini. Bapa, segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi engkau kekal selama-lamanya. Atas ibadah kami hari ini, kami mengucap syukur kepada engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat, saudara semua yang ikut beribadah bersama kami di online, di mana saudara berada. Saya percaya saudara sudah diberkati di dalam pujian penyembahan, dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan. Dan terima kasih. Dan mari kita sambut minggu ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Wow, what a great message by Pastor Daniel. We're so blessed. Take it on board. Take it with you this week. Hope it's been a great encouragement for you. Have a fantastic week. Don't forget, D groups are on, youth's on, and we're going to have a great week together.